Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, liqaulihi subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Para jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Falah Surabaya rahimakumullah. Marilah kesempatan yang amat singkat ini benar-benar kita manfaatkan untuk saling berwasiat di antara kita agar selalu meningkatkan iman takwa kepada Allah. Bentuk aplikasi meningkatkan iman adalah terus bermuhasabah seiring dengan tambahnya waktu dan seiring dengan tambahnya umur. Semoga hari-hari kita selalu dijaga oleh Allah, dilindungi Allah, dibimbing Allah, sampai kita menemukan kesempurnaan hidup, kembali kepada Allah dengan membawa husnul khatimah. Dan hari ini kita masih berada di nuansa bulan Syawal, yang sesungguhnya bulan Syawal itu tidak hanya bulan yang menunjukkan selesainya ibadah di bulan suci Ramadan, tapi justru bulan Syawal itu adalah bulan untuk mengawali hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Sehingga bulan Syawal itu disebut bulan haji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 197, Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan di bulan yang telah dimaklumi. Memang di ayat ini tidak ada penjelasan bulan yang dimaklumi itu bulan apa, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa riwayat yang sahihah mengatakan bulan tersebut adalah bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Artinya apa? Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa orang tidak sah ketika berikhram untuk haji kecuali di bulan yang telah ditentukan ini. Jamaah haji Indonesia insya Allah dalam 2 minggu yang akan datang, kloter awal akan diberangkatkan. Itu masih dalam nuansa bulan Syawal. Jadi banyak di antara kita yang mengira bulan haji itu hanya terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itu puncak haji. Tapi ikhram haji bisa dilaksanakan sejak sekarang. Kalau ada sebagian jamaah yang berangkat sekarang, sah hajinya, tapi tidak langsung melaksanakan haji, tapi terlebih dahulu melaksanakan umroh. Tapi umroh yang dimaksud adalah umroh untuk haji yang sering disebut dengan haji tamattu, mendahulukan umroh daripada haji. Artinya jamaah berikhram untuk umroh di bulan Syawal, kemudian berangkat melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul, kemudian melepaskan ikhram umrohnya. Nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah dia berikhram lagi, disebut dengan ikhram haji.
Dan hampir 99% jamaah haji Indonesia itu mengikuti perjalanan haji yang disebut dengan haji tamattu, mendahulukan umroh daripada haji, yang arti tamattu itu sendiri adalah haji santai, haji rileks, yang oleh sebagian orang Surabaya maknanya diplesetkan. Tamattu itu tangi, mangan, dan ngantuk. Hadirin sekalian, belajar dari filosofi haji, Masya Allah. Maka saya katakan, kenapa jedah antara bulan Ramadan, bulan tazkiyatun nufus, bulan pensucian hati, pembersihan jiwa, hanya berselang 1 bulan saja langsung diteruskan dengan bulan haji, yang notabene haji juga pensucian hati dan pensucian jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ya ayyuhan nas, furidu alaikumul hajj fahajju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian haji, maka berhajilah. Walaupun haji dalam konteks ini adalah kewajiban yang muqayyad, yang tidak mutlak sebagaimana kewajiban sholat, tapi ini termasuk kewajiban dan ini termasuk ruknun min arkanil Islam, rukun dari rukun-rukun Islam. Karena ada syarat dan ketentuan berlaku, yakni yang disebut istita'ah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan diwajibkan kepada manusia untuk berhaji bagi yang mampu, mampu fisik, mampu finansial, mampu dalam perjalanan. Ini termasuk bagian-bagian dari haji. Dan haji oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan di rukun Islam yang paling ujung, di puncak rukun Islam. Kalau kita belajar tentang filosofi haji, hadirin sekalian, setiap apapun yang diletakkan di belakang itu adalah sesuatu yang paling berat, apapun itu. Maka kalau kita belajar tentang iman, rukun iman ada 6: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadoknya Allah. Yang paling berat adalah yang paling belakang. Kalau kita bicara tentang rukun Islam, ada 5: syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Maka hajilah yang paling berat. Dan biasanya rukun-rukun yang diletakkan di paling akhir itu rukun yang memenuhi rukun sebelumnya. Apa maksudnya, hadirin sekalian? Kalau orang sudah berani haji, dia menetapkan niatnya untuk haji, maka syaratnya syahadat harus sempurna, salatnya harus sempurna, zakatnya harus sempurna, puasanya harus sempurna, baru dia sempurnakan semuanya dengan haji. Di beberapa negara sahabat, negara Islam, pemerintahnya memberikan persyaratan yang amat sangat ketat. Salah satu yang mungkin kita bisa jumpai di tabung haji Malaysia, ini persyaratan, hadirin, jamaah haji harus bisa membaca Al-Quran. Jamaah haji harus bisa paham tentang bagaimana isi doa-doa dalam sholat. Yang mungkin inilah yang sekarang belum kita lakukan. Beberapa kali saya bertemu Menteri Agama, saya katakan, bagaimana sambil menunggu antrian haji yang begitu panjang, kalau hadirin sekalian daftar sekarang untuk porsi dan kuota reguler, maka berangkatnya 34 tahun lagi. Jadi kalau Anda berangkat sekarang, daftar sekarang ini umurnya sudah 60 tahun, saya jamin nanti berangkatnya sudah bawa tongkat, sudah 90 tahun. Saya sampaikan, kenapa kita tidak memberikan persyaratan secara kualitas? Karena haji adalah berat. Haji ini menyempurnakan semua rukun Islam. Jamaah wajib bisa baca Al-Quran. Tidak usah lancar, tidak usah enak, yang penting bisa saja. Dan jamaah sudah harus tahu apa yang dia baca dalam sholat artinya apa, harus paham. Tapi ternyata sampai sekarang usulan itu masih dalam wacana, belum dalam realisasi. Sehingga kami temukan sebagai pembimbing haji, banyak jamaah haji Indonesia yang sudah lama menunggu ketika dia berangkat, dia belum bisa dan belum mampu membaca Al-Quran. Bagaimana orang yang akan melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf, mabit, kemudian tahallul, dan dia belum bisa membaca Al-Quran. Ketika ditanya tentang doa-doa dalam sholat, dia tidak bisa. Ini fenomena, hadirin, yang harus kita pikirkan bersama. Padahal ini yang paling berat.
sehingga diletakkan oleh Allah rukun haji itu di rukun yang paling klimaks, rukun yang paling bontot. Hadirin sekalian, saya katakan bahwa bulan Syawal ini adalah bulan untuk memantapkan dan menetapkan niat haji. Maaf, kalau kita melihat ayat berikutnya, faman faradha fihinnal hajja, barang siapa yang sudah memantapkan untuk berniat haji di tahun ini mulai bulan Syawal ini, fala rafasa, maka jangan sekali-kali dia rafas. Rafas itu jangan berkata jorok, jangan berkata kotor, terutama pada saat ihram. Termasuk laki-laki merayu perempuan, termasuk juga merayu istrinya pada saat ihram, itu mengurangi nilai hajinya. Bahkan kalau ada sampai orang berikhram haji kemudian sampai dia bablas berkumpul suami istri, maka jelas hajinya batal. Dia wajib mengulang haji di tahun akan datang, dan damnya bukan kambing, damnya onta. Onta itu harganya 3 kali lipat lebih mahal daripada sapi, biayanya mahal. Fala rafasat, jangan rafas. Wala fusuqa, jangan fasik. Wala jidala fil hajj, jangan berbantah-bantahan, jangan mujadalah di dalam musim haji. Hadirin, 3 larangan mereka yang telah memantapkan ihram haji mulai bulan Syawal tidak boleh rafas. Rafas itu manifestasi dari ucapan-ucapan. Jangan pernah berkata kotor, sekecil apapun. Kotor itu bisa bermakna jorok, bisa bermakna kalau orang yang mendengarkan pasti malu. Ada banyak jamaah yang lapor kepada saya, terutama jamaah ibu-ibu, Pak Ustadz, saya ini sudah 30 tahun rumah tangga tetapi jarang dirayu sama suami saya. Dia bilang saya cantik aja jarang, tapi kenapa saat ihram haji setiap hari dia selalu merayu terus. Saya bilang kepada beliau, laki-laki bapak, mohon maaf, kalau bapak berikhram haji merayu istri, saya takut hajinya batal, paling tidak nilainya turun. Itu istrinya sendiri dirayu tidak boleh, bagaimana istri orang lain? Ini rafas Bapak Ibu. Jadi benar-benar haji ini melatih bagaimana kita menahan lisan kita supaya terjaga, dan itu pun kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Ramadan kita tekan lisan kita, jangan berkata-kata kotor, lisannya dijaga. Wala fusuqa, jangan fasik. Fasik itu perilaku yang keluar dari syariat. Allah memerintah, dia malah tidak melakukan. Allah melarang, dia melakukan. Itu fasik. Dan banyak sekali terjadi kefasikan di dalam haji. Salah satunya hal yang paling simpel dan paling sepele kita lihat, orang memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad dengan cara menyikut kawannya, mendorong saudaranya. Bagaimana orang memaksakan diri mencium Hajar Aswad walaupun itu sunnah? Mencium Hajar Aswad itu sunnah, nyikut haram. Haram itu poin dosanya 1, kalau sunnah kan separuh. Jadi Anda mencium Hajar Aswad ambek nyikut, tekor separuh sih ya. Ini fasik ini, yang levelnya kecil, yang levelnya ringan. Wala jidala fil hajj, jangan berbantah-bantahan. Nuansa haji adalah nuansa pembentukan akhlak dan pembentukan karakter, persis nuansanya dengan pembentukan akhlak karakter yang dibentuk dalam bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat tentang bagaimana tanda kemabruran haji ini, mabirul haji ya Rasulullah, apa tanda kemabruran haji wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, thayyibul kalam wa it'amut ta'am. Tanda kemabruran haji adalah baik tutur katanya dan suka berbagi makanan. Rasul tidak pernah menyebutkan orang yang haji mabrur adalah orang yang tawafnya baik, orang yang sa'inya baik, orang yang wukufnya baik, orang yang lontar jumrohnya baik. Tidak. Ketika ditanyakan masalah itu, Rasulullah justru menjawab tentang aspek-aspek sosialnya. Jadi haji, puasa itu sesungguhnya adalah inputnya, outputnya adalah pembentukan karakter. Hadirin, tahukah sampai detik ini Indonesia menempati rekor kuota terbanyak keberangkatan haji. Yang resmi saja sudah 222.000 jamaah, baik yang kuota reguler maupun kuota plus, belum lagi ditambah kuota mandiri. Haji mandiri Furoda itu sudah masuk 20 ribuan, 250.000 jamaah
belum lagi yang ilegal, belum lagi yang pakai tasreh ziarah, itu ratusan ribu. Kalau total jenderal mungkin sampai 400 ribuan setiap tahun Indonesia mengirimkan delegasi ke sana. Delegasi untuk mengikuti muktamar dan diklat haji. Yang di sana dilatih sabar, dilatih menahan lisan, dilatih supaya nggak fasik. Dan kita harapkan mereka semua berhasil sukses, mabrur, sehingga pulang mereka itu membawa akhlak yang baik. Bayangkan 400 ribu jamaah berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji, ditempa, dididik, dilatih sama Allah dengan karakter yang baik. Pulang dan mereka bisa mewarnai saudara-saudaranya, bisa menjadi mentor saudara-saudaranya. Pastilah Indonesia menjadi berkah. Sehingga kalau ada negara yang pantas makmur, yang pantas berkah di atas negara-negara lain, itu Indonesia. Logikanya sangat mudah. Jamaah hajinya terbesar, apalagi kata penghafal Al-Qur'annya terbesar, terbanyak, qori'nya terbanyak. Mestinya Indonesia itu negara yang paling pantas untuk diberikan kemakmuran dan keberkahan Allah di atas negara-negara yang lain. Adapun kenyataannya, monggo dinilai sendiri. Kita hanya berharap siapapun yang daftar haji tahun ini, mulai bulan Syawal menetapkan niatnya, ayo berhaji. Tidak hanya untuk mengukurkan kewajiban, tapi benar-benar berhaji sebagai delegasi kaum muslimin di Indonesia yang nantinya pulang kita harapkan menjadi warna dan mentor untuk jamaah atau umat Islam yang lain. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu hanya sekali seumur hidup, yang kita sebut dengan hujjatul wada, haji wada. Haji yang pertama dan haji yang terakhir. Kenapa disebut wada? Karena ini pamitannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan setelah haji Rasulullah wafat. Ini yang tidak pernah dicontoh oleh bangsa Indonesia. Mestinya kalau Anda sudah berani daftar haji, Anda harus sudah siap mati. Nggak ada yang mencontoh Nabi kan? Kalau Anda sudah daftar haji 2 bulan, Anda harus siap mati. Mestinya 2 bulan setelah haji jenengan harus mati. Kalau saya ceramah seperti ini, iso-iso harus mendaftar haji. Kenapa hadirin? Karena Rasulullah mengenalkan kepada kita agar haji itu benar-benar bermental. Inilah pamitan hidup. Orang itu kalau tahu kalau sholat Jumat ini terakhir bagi kita, Pak, beda Anda. Berapa banyak kita bisa membangun ini Jumatan terakhir saya, tadi subuh itu subuhan terakhir saya, nanti sholat asar sholat terakhir saya. Jarang. Banyak orang itu yang terlena dengan itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengalaman haji wada itu seolah-olah mengingatkan kepada kita, setiap kali kita melakukan kebaikan, yakinkan bahwa ini kebaikan yang kita lakukan terakhir kali. Apa faktanya, Pak? Ada 2 karakter jamaah. Tahun lalu saya melihat ada seorang suami istri jamaah haji dari Surabaya. Setiap waktu dia sholat di Masjidil Haram, Pak. Bahkan sholatnya Masya Allah, kalau subuh jam 4, jam 2 dia berangkat, zuhur jam 12, jam 10 dia berangkat. Saya tanya, Bapak, Ibu, kenapa semangat sekali Pak jamaahnya, Pak? Apa jawabannya? Pak Ustaz, ini haji saya terakhir, Ustaz. Ini haji saya terakhir. Saya tidak punya kesempatan lagi, Ustaz. Makanya saya genjot dengan semangat ini. Allahu Akbar. Jadi mental ini hajiku yang terakhir, itu mendongkrak semangat jamaah, sama semangat tawaf sunnah, semangat sedekah. Dan maaf, ada 2 karakter jamaah lagi, Pak, suami istri ini tidak pernah kelihatan di Masjidil Haram kalau sholat, Pak. Anggar pedok mesti nang toko, nyang-nyangan terus. Saya tanya, Bapak sholat di mana? Saya di hotel, Ustaz, di kamar. Jamaah. Imamnya siapa? Imamnya di Masjidil Haram. Caranya lewat televisi. Bapak nggak sayang, nggak eman, jauh-jauh dari Indonesia kok sholatnya nggak pernah ke Masjidil Haram. Apa jawabannya? Tenang saja Ustaz, tahun depan saya daftar lagi, 2 tahun lagi saya daftar lagi, saya cukup dana untuk daftar lagi. Jadi seolah-olah dia memberikan kesempatan, dia tahun depan bisa hidup lagi, tahun depan dia mampu haji lagi. Masya Allah hadirin. Haji wada'nya Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa inilah haji saya terakhir, inilah Jumatan saya terakhir, inilah sholat saya terakhir. Insya Allah dengan demikian akan terbentuk semangat, sholatnya lebih khusyuk, lebih tenang, ya,
lebih tadabbur terhadap makna doa-doa dalam sholat. Dan Syawal ini dijadikan oleh Allah sebagai titik penentu itu. Siapapun yang sudah berniat untuk haji, mendapatkan porsi haji, maka pastikan hati Anda sudah siap di bulan Syawal berhaji benar-benar karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidi wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah shalla ala nabiy qadima wa qala jalla jalaluhu 'azima. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sekalian, Rasulullah melaksanakan haji tapi diawali dengan umroh 4 kali. Jadi Nabi itu 4 kali umroh baru haji sekali. Dan umroh pun Rasulullah melaksanakannya bukan dengan cara yang mudah. Karena pertama kali Rasulullah umroh itu batal. Sudah berikhram dari Bir Ali, Masjidul Khulaifah. Rasulullah berjalan ke arah Mekah melewati jalur selatan Hudaybiyah. Sampai di sana Rasulullah dihadang oleh kaum musyrik Mekah. Dikira Rasulullah menyerang dan berperang dengan Mekah, padahal berikhram tidak membawa senjata. Umroh pertama pun batal Nabi. Kemarin ada seorang sahabat yang batal umroh, walaupun itu umroh pertama. Dia nangis, Pak, nasibku apes Pak, sudah pertama kali umroh batal lagi. Saya carikan hadisnya. Pak, dengarkan baik-baik. Sesungguhnya Rasulullah pertama kali umroh tahun 6 Hijriah sudah berikhram sampai Hudaybiyah, Rasulullah batal. Jadi kalau sampean umroh pertama kali terus batal, itu sunnah Rasul. Langsung senyum dia Pak, nggak nangis lagi. Kejadian-kejadian yang menimpa Rasulullah dalam umroh dan haji sekarang ini semuanya terjadi. Karena itu, kalau Anda mengatakan saya sudah berniat umroh batal, tertipu dengan travelnya, atau karena kejadian kemarin, kejadian yang baru-barusan ini kemudian batal, terus Anda menyesal dan mengatakan ini keburukan, Anda salah. Bahwa perjalanan Rasulullah SAW melaksanakan haji dan umroh juga mengalami hal yang luar biasa. Tertundanya umroh kita, tertundanya haji kita berarti mencontoh Nabi SAW. Mari, walaupun seolah-olah dalam kondisi kemampuan finansial kita nggak mampu, tapi yakinkan bukan yang mampu yang diberangkatkan oleh Allah, tapi Allah akan memampukan kita kalau Allah takdirkan dan Allah pilih. Kitalah yang menjadi tamunya untuk tahun ini. Banyak kejadian yang luar biasa dahsyatnya, tidak pernah daftar, tidak punya uang, tapi kuotanya muncul hadirin, dibayari oleh orang lain. Padahal itu bukan persoalan dibayar orang lain, tapi memang Allah panggil dia di tahun ini. Jangan pernah putus asa. Kalau Anda muslim, maka Anda punya hak untuk datang ke tanah suci, baik melaksanakan haji maupun umroh. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk memanggil itu semuanya, termasuk nama-nama kita insyaallah. Maka panggilan Allah itu jelas ada 3. Pertama, panggilan pada saat kita dipanggil untuk sholat, kita datang. Panggilan saat dipanggil untuk haji dan umroh, kita pun datang. Dan nanti ada panggilan terakhir, panggilan untuk menghadap kepada Allah, mati selama-lamanya. Semoga Allah jaga kehidupan kita dan Allah sempurnakan kita. 3 panggilan ini benar-benar bisa kita hadiri dan bisa kita datangi. Wardallahumma 'anil ashabi Rasulillahi ajma'in. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya ghafiraz dzunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha alazim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.